Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Hayati. Saya berasal dari kelompok 8. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai apa sih itu pajak penghasilan, bagaimana kategorinya, jenisnya, maupun objek dari pajak penghasilan itu sendiri. Nah, baiklah, untuk tidak berlama-lama, kita langsung aja masuk ke materi kita yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya pajak penghasilan itu, lebih tepatnya sih PPH. Kayak orang-orang pada umumnya menyebutnya sebagai PPH, yaitu pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu sendiri adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, ternyata PPH ini juga memiliki dasar hukum loh. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu tentang pajak penghasilan. Ternyata undang-undang ini juga sudah ada perubahan 4 kali, dan undang-undang yang terbaru yang diubah yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 tersebut. Nah, setelah itu kita harus mengetahui apa saja sih kategori dari PPH itu. Kategori dari pajak penghasilan itu sebenarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu PPH yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Yang selanjutnya yaitu PPH yang dibebankan atas pembagian wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPH itu sendiri. Nah, selanjutnya, siapa saja subjek pajak penghasilan? Nah, subjek PPH itu adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajaknya. Subjek PPH ini yaitu orang yang harus membayar PPH dan disebut sebagai wajib pajak atau WP. Status sebagai wajib pajak ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, pendaftaran diri sebagai WP dilakukan di KPP tersebut harus sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu jenis subjek PPH. Subjek PPH ini merujuk pada Undang-Undang PPH, yaitu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, subjek PPH orang pribadi, yaitu orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, subjek PPH orang pribadi ini terdiri dari subjek PPH orang pribadi dalam negeri, di mana ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya yaitu ada subjek PPH orang pribadi luar negeri. Ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya jenis dari subjek pajak PPH ini yaitu subjek PPH warisan yang belum terbagi. Apa maksudnya warisan yang belum terbagi ini? Yaitu masih merujuk pada Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek PPH di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu subjek PPH badan. Apa sih subjek PPH badan itu?
Subjek PPh badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, ataupun perseroan lainnya seperti firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Nah, subjek PPh badan dapat terdiri dari badan yang didirikan atau bertempat tinggal kedudukan di Indonesia, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya yaitu subjek PPh Badan Usaha Tetap atau BUT. Nah, BUT adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak pada badan dalam negeri. Nah, BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang objek pajak. Yang pertama yaitu ada imbalan. Imbalan ini berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang, industri, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ya, ada hadiah. Hadiah ini merupakan dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Lalu ada laba usaha. Dan yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Lalu ada yang kelima, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Lalu ada surplus BI dan keuangan selisih kurs. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis PPh? Yang pertama, pajak penghasilan jenis PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Lalu yang kedua, pajak penghasilan jenis PPh pasal 22, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Yang ketiga ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang keempat, pajak penghasilan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final ini di sini artinya pemotongan pajaknya dilakukan hanya sekali dalam sebuah masa pajak. Lalu yang kelima, pajak penghasilan jenis PPh final PP 23 tahun 2018. Jenis PPh final ini berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 1. Definisi PPh pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang PPh. Lalu ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 24, yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan. Sehingga jumlah pajak yang dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan di luar negeri tersebut. Dengan demikian tidak terkena pajak perganda. Lalu ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 25, yaitu pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban
wajib pajak. Mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Lalu ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT dari pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Selanjutnya ada pajak penghasilan jenis PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan atau PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh, jenis PPh pasal 21, jenis PPh 22, jenis PPh 23, dan ada jenis PPh 24 atau jenis PPh pasal 25. Nah, selanjutnya pajak penghasilan jenis PPh pasal 21 sampai 26. Nah, maksudnya pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, dan subjek pajak luar negeri. Lalu ada PPh pasal 23 sampai 26. Maksudnya, pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha penguasa kena pajak atau disingkat dengan PKP maupun non-PKP dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPh. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.